warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia.
marilah pada kesempatan yang berbahagia ini khatib menyampaikan pesan kepada kita sekalian, lebih khusus kepada diri khatib sendiri. Kita perlu meningkatkan terus iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan dapat mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan di dalam jannatul na'im. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sudah memasuki bulan Syawal sekarang ini. Setelah selama sebulan penuh melaksanakan satu rukun Islam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima puasa kita, sholat kita, sedekah kita, dan seluruh amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal sebenarnya merupakan bulan yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal merupakan salah satu dari bulan haji. Ia merupakan bulan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Musim haji pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata kotor, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hajju ashhurun ma'lumat adalah pelaksanaan ibadah haji itu terdapat dalam bulan-bulan yang sudah diketahui. Pada bulan-bulan itu seseorang dapat melaksanakan ihram untuk berhaji, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Sebagai bukti pentingnya bulan Syawal, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bila mengamalkan satu amalan sunnah, Rasul akan menjaga keberlangsungannya secara terus-menerus. Termasuk dalam hal ini sunnah iktikaf. Pernah satu kali Rasul terlewat melakukan iktikaf pada bulan Ramadan. Lalu Rasulullah beriktikaf pada bulan Syawal. Bila masuk bulan Syawal, para sahabat mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasanya dan amalan soleh lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menukil sebuah riwayat yang menyatakan sebagian ulama salaf berkata, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahra Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Dahulu para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar menyampaikan mereka semuanya hingga bertemu di bulan Ramadan. Kemudian berdoa kepada Allah selama 6 bulan berikutnya agar Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan yang telah mereka lalui. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di bulan Syawal disunahkan untuk melaksanakan puasa 6 hari. Puasa tersebut bisa dilaksanakan secara langsung pada hari kedua Syawal secara berturut-turut 6 hari langsung, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Namun bisa pula ditunda pelaksanaannya pada pertengahan bulan atau akhir bulan, sebagaimana pendapat mazhab Hambali. Pada prinsipnya, selama belum keluar dari bulan Syawal yang jumlahnya sebanyak 6 hari. Hanya saja penundaan yang terlalu lama
kadang mengakibatkan orang terlupa, sehingga ada potensi kehilangan kesempatan untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal karena kehabisan waktu. Untuk itu, alangkah baiknya bila seseorang bersegera untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari ini. Ini lebih aman dan lebih menjamin agar tidak kehilangan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan lalu ia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan hal tersebut di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Siapa saja yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, seperti berpuasa 10 bulan, dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka dengan demikian ia seperti telah berpuasa selama setahun penuh. Siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya dilipat gandakan balasannya 10 kali lipat. Melihat sedemikian besar keutamaan dari puasa 6 hari di bulan Syawal, maka perlu khatib sampaikan beberapa faedah. Di antaranya adalah yang pertama, puasa di bulan Syawal mengganti kekurangan yang terjadi pada puasa di bulan Ramadan. Hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi sholatu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in taqasa min fariidatihi syai'un qala Rabbu 'azza wa jalla unduru hal li 'abdi min tatawwu fayukammala biha man taqasa min al-fariidah thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik. Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan selamat. Dan jika sholatnya rusak, maka sungguh ia telah gagal dan merugi. Kalau fardunya ada sesuatu yang kurang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah hambaku pernah mengerjakan tatawwu sehingga disempurnakan kekurangan pada sholat wajib dengan sholat tatawwu, kemudian disuruh amal lainnya akan diperhitungkan seperti itu. Yang kedua, melaksanakan sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mengerjakan puasa sunnah Syawal, berarti kita melaksanakan perintah dari Rasul. Yang ketiga, membiasakan melakukan ketaatan setelah ketaatan yang lain. Ini merupakan tanda diterimanya ketaatan sebelumnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada hambanya untuk terus-menerus mentaatinya setelah melakukan sebuah ketaatan. Faedah yang keempat merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat menyempurnakan puasa Ramadan. Berikutnya, puasa 6 hari di bulan Syawal ini merupakan penyempurnaan puasa setahun, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kama tamamas sanah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang berpuasa selama 6 hari setelah Idul Fitri, maka sempurnalah 1 tahun. Siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka baginya 10 kali lipat pahalanya. Yang terakhir, mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Kecintaan Allah dan Rasulnya bukanlah perkara yang sepele. Ia merupakan anugerah yang agung bagi seorang hamba. Bila Allah sudah mencintai seorang hamba, maka dia juga akan mendapatkan rasa cinta dari penduduk bumi yang beriman dan beramal saleh. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Inna Allaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu qala fa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama fa yaqulu inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu 'ala sama qala thumma yudau lahu al-qabul fil ardh. Sesungguhnya Allah jika mencintai hamba, Dia memanggil Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Jibril mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil penghuni langit lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka hendaklah kalian mencintai si fulan. Maka penduduk langit mencintai orang tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian diberikan untuknya penerimaan di muka bumi. Dalam sebuah hadis suci yang lain disebutkan bahwa orang yang dicintai oleh Allah akan mendapatkan begitu banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam sebuah hadis yang dikenal dengan sebutan hadis wali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Allaha qala man 'adali waliyan faqad adantahu bil haqq wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'altani la'utiyannahu wa la ista'adani la'u'idannahu wa ma taraddu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu Musa. Sungguh Allah berfirman, siapa saja yang memusuhi seorang waliku, seorang kekasihku, maka sungguh aku mengumumkan perang terhadapnya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Dan seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Dan ketika aku mencintainya, maka akulah yang menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, dan penglihatannya yang dengannya ia melihat, dan tangannya yang dengannya ia memukul, dan kakinya yang dengannya ia melangkah. Jika ia meminta kepadaku, aku benar-benar memberinya. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku benar-benar melindunginya. Tidaklah aku ragu tentang sesuatu yang mesti aku lakukan, seperti keraguanku untuk mencabut nyawa seorang yang beriman. Dia tidak menyukai kematian, dan aku tidak menyakitinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimahullah. Saat memasuki bulan Syawal, kebanyakan orang memang cenderung melemah semangatnya untuk melakukan ketaatan, khususnya yang berbentuk ibadah mahdhah. Hal ini bisa dilihat dari volume dan jumlah orang yang hadir ke masjid untuk sholat 5 waktu, tidak sebagaimana di saat bulan Ramadan. Demikian pula dengan puasa sunnah di bulan Syawal, baik puasa 6 hari atau puasa sunnah yang lainnya. Kecenderungannya adalah tidak ingin lagi merasakan beratnya menanggung derita menahan lapar dan haus setelah selama 1 bulan penuh diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukannya. Kecenderungan umum semacam ini karena suasana umum masyarakatnya memang tidak mendukung, ditambah dengan setan yang sudah dilepas belenggunya, sehingga hambatan yang muncul untuk berbuat taat menjadi berlipat-lipat ganda. Hanya sebagian kecil masyarakat saja yang tetap memiliki kendali terhadap dirinya dan kesadarannya untuk senantiasa memelihara spirit beribadah di bulan Ramadan agar tetap bertahan di bulan-bulan berikutnya, utamanya bulan Syawal, karena memang ini adalah titik permulaannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, bila seseorang melaksanakan kebaikan berupa puasa sunnah, setelah dia melaksanakan kebaikan berupa puasa wajib di bulan Ramadan, maka
ini merupakan salah satu indikasi diterimanya amal soleh tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dapat berpuasa sunnah dan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.